Hai guys, welcome back to another podcast. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu yang sangat spesial karena hari ini bakal seru banget. Kenapa? Kita bakal ngomongin tentang uang. Biasa tuh kalau ngomongin uang tuh seru kan guys, kayak aduh lebih gimana gitu. Dan kali ini tamu gue sangat spesial karena ini adik kelas gue sendiri. Namanya Vincent Vete, umurnya masih 19 tahun. Halo bro, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana selama pandemi, di rumah aja atau ngapain aja nih? Masih di rumah aja. Masih di rumah aja ya. Jadi Vincent ini tuh adalah artis. Sempat masuk iklan kan lu ya? Iya, sempat dulu ya. Tapi dia juga aktif di dunia investasi dan sempat juga masuk beberapa berita di Indonesia karena dia cuannya sampai miliaran rupiah. Bener nggak sih? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Dan topik hari ini seperti yang tadi gue udah bilang mengenai investasi, nggak cuma saham, mungkin kita juga bakal nanya-nanya tentang kripto dan lain-lain. Pastinya kalian bisa dapat banyak banget informasi dan lessons yang kalian bisa pelajarin. Oke, Vincent, perkenalin diri lu dulu dong. Oke, halo guys. Di YouTube-nya Peter Lemwell, nama gua Vincent Vete. Sekarang mahasiswa semester 2 dan sekarang lagi fokus investasi saham aja. Kuliah di mana lu sekarang? Gua kuliah di LSPR, London School of Public Relations. Ambil PR. Ambil public relations ya. Benar. Oh, cukup beda dong dengan apa yang lu kerjakan sekarang ya. Benar, cukup beda, tapi kan kalau balik lagi ke communication itu kita bisa pakai di semua bidang sebenarnya. I see, oke. Gue mau nanya dulu nih awal-awal nih, lu gimana sih? How do you first get into stock investing? Karena kan kayak pas lu sekolah kayak nggak kelihatan lu tipe orang yang demen finansial ya, kayak lebih ke kayak cowok-cowok cool gitu, main basket, sporty ya nggak sih? Lebih tepatnya cowok nakal ya. Cowok, Cowok nakal. gue nggak ngomong ya guys ya. Oke, oke. Jadi awalnya kenapa gue bisa tertarik di stock investing itu awalnya mulai nonton film Oke. Wolf of Wall Street. Tapi di sana gue lihat hidupnya lavish banget, terus juga pokoknya bikin gue tertarik deh. Ada ya dunia saham, dunia trading. Dari situ gue mulai searching di Google apa itu trading, apa itu investing. Dari situ sih awalnya gue tertarik. Ini pas umur lu berapa nih? Kan lu sekarang 19. Around 16 to 17. Oh, oke. Jadi masih di 16 ya, udah 3 tahunan dan itu masih di bangku SMA atau udah kuliah? Itu baru lulus SMA 1 karena kan kita di international school ya. Iya, iya, iya. Kita O level ya, jadi selesai SMA 1. Lu junior college di Karos nggak sih? Enggak. Oh, lu Gue udah. sempat nganggur soalnya. Oh, jadi di waktu-waktu nganggur itu setelah lu finish O level, which is SMA 1, lu pelajarin tuh tentang investasi. Betul. Habis nonton Wolf of Wall Street, gue langsung daftar, bahkan langsung daftar kerja. Oh, menarik. Di mana nih? Jadi nggak bisa sebut nama perusahaannya, cuman Mhm. perusahaan di Jakarta Selatan, gue daftar jadi broker, dan pada saat itu gue jadi broker termuda. Oke. Apa sih kerjaan broker? Boleh nggak lu ceritain? Broker itu beda-beda ya, beda-beda Mhm. perusahaan. Cuman broker itu basically kita follow up sama klien, lalu kita kasih rekomendasi saham. Tapi tujuan utamanya sebenarnya mencari klien sih. Kalau junior broker ya. Ngerti. Tapi kalau gitu bukannya emang gue kan sekarang udah gue invest saham di satu sekuritas nih. Dan gue taunya itu basically dari online sih, dari langsung kayak dari advertisement ya. Nah, emang seorang broker apakah jadi marketer juga gitu? Kalau untuk stocks, lebihnya kalau dulu gue ikut di perusahaan itu kan bukan stocks. Gue lebih belajar tentang currency, commodity. Jadi waktu Oke. itu gue belum tekunin di stocks. Oke. Dan tujuan gue awal daftar itu sebenarnya bukan mencari uang, tapi lebih kayak mau nyuri ilmu sih kasarnya. Oh, jadi karena lu nonton Wolf of Wall Street ini, lu pengen banget kecemplung di dunia investasi, makanya lu apply. Oh, Benar-benar. nah, kan ibarat kata lu nggak ada pengalaman nih. Kok lu bisa keterima gitu? Apakah emang nggak perlu experience? Kalau kan kasar sebenarnya marketer itu sama aja kayak sales ya sebenarnya. Hmm.
Jadi sebenarnya yang dibutuhkan syaratnya itu cuma lulusan SMA. Ya selebihnya di interview. Kalau di interview bagus, lolos, kita bisa lanjut. Oke. Abis itu lu berapa lama tuh di situ? Di sana sebenarnya cuma 3 bulan. Mm-mm. 3 bulan udah mulai ngerti, langsung keluar dan main sendiri. Dalam 3 bulan itu yang lu diajarin tuh apa? Apakah trading atau investing atau apa nih? Enggak, kalau pada saat itu cuma diajarin trading, lalu diajarin tentang let's say gold, lalu cara follow up sama klien. Tapi lebih ke experiences yang gue dapat banget. Karena kan pertama kali di dunia kerja, kita bangun pagi, datang ke kantor, lalu kita juga networking sama orang-orang yang umurnya di atas kita, Mm-mm. cara ngomongnya berbeda, lalu juga semangat, jadi lebih semangat pastinya. Oh mantep banget. Pasti dalam 3 bulan itu lu dapat banyak banget ya. Dan persis kayak di film Wolf of Wall Street, dunia perusahaan waktu itu. Oke. Tell me more. Abis 3 months lu ngapain? Apakah lu langsung masuk LSPR kuliah atau gimana? Habis 3 months itu, jadi gue selain coba trading, tapi gue juga buka usaha. Gue coba buka usaha F&B, makanan, Mm-mm. tapi gagal. Pakai modal sendiri dan gagal. Gagalnya kenapa tuh? Gagalnya karena tanpa persiapan, nggak mikir panjang, karena namanya kita baru eksekusi bisnis pertama kali ya. Iya. Jadi semangatnya itu ada di sana. Cuman cara jalaninnya mentalnya mungkin belum siap. Jadi Oke. kadang kita kelepasan, pokoknya ujung-ujungnya minus. Oke. Abis gagal terus gimana nih? Kok lu bisa tiba-tiba ke investing lagi gitu? Testing itu baru satu tahun kemudian, di umur 17. Jadi, Oh, itu baru mulai serius nih. iya benar. Jadi selama setahun gue lebih kayak nyari uangnya dulu. Karena kan buat invest first, kita harus punya money-nya dulu. Yap. Jadi gue sisihin bulanan dari orang tua, lalu juga cari income tambahan, biar bisa mulai invest. Nah, ini yang menarik nih guys. Gue kan sempet ngeliat juga di story-nya Vincent ini. Lu sempet kayak apa ya? Uh, Kayak apa ya? Sort of kayak tulis nama Serigala Capital di story lu kan. Apakah itu punya lu? Iya. Boleh nggak lu jelasin lebih lanjut apa sih Serigala Capital dan apa yang lu lakuin dalam bisnis ini? Oke, sebenarnya nama awalnya Serigala Indonesia, jadi itu bisnis di sektor financial, itu independent financial planner. Jadi Oke. kita selain merencanakan keuangan klien, kita juga merencanakan proteksi klien seperti asuransi dan juga investasi. Jadi basically kita advisor and also planner for the clients. Nah, Serigala Alright. Capital itu sebenarnya hanya untuk exclusive partners only, biasanya lebih kayak teman, keluarga yang nitip dana di gua, dan gua kelola dana mereka dengan profit sharing. Gitu sih. I see. Lu artinya berani juga ya baru ibaratnya setahun atau 2 tahun di dunia pasar saham dan lu langsung eksekusi gitu pakai duit orang lagi ya? Kalau duit orang ini kan sebenarnya belum lama, ini baru dari 2019 akhir planningnya. Jadi kalau bisa dibilang experience until today udah hampir 3 tahun, berarti 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Nah ini gue mau nanya nih, lu belajar itu semua dari mana sih? Sebenarnya asal ada kemauan kan kita pasti bisa belajar. Gue sering banget nih dapat DM di Instagram khususnya. Bro, cara main saham gimana? Bro, ini gimana? Dan sebenarnya yang pertanyaan mereka itu bisa diakses. Sekarang udah canggih zaman. Di YouTube banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat. Jadi kalau asal ada kemauan, kita bisa search the basics di YouTube. Lalu kalau mungkin ada dana, kita bisa ikut seminar, webinar. Yang pasti memperbanyak ilmu dulu sih. Oke. Dan yang lu terapkan ini lebih ke value investing atau trading? Lebih ke investing. Oke, jadi lu baca laporan keuangannya segala macem gitu ya? Lebih ke fundamental ya? Benar. Tapi juga terkadang trading. Cuman secara konsisten lebih ke investing. Tapi kalau kadang ada peluang, trading juga. Oke, paham. Berapa nih, bro, cuan terbesar lu selama ini? Kan kita biasalah kepo nih. Oke, sebenarnya kalau cuan ini kan kita nggak bisa ngomongin jumlah aja, karena sebenarnya kalau di dunia saham ini, kita lihat saya ada orang yang untungnya misalnya 1 miliar. Tapi kalau dana yang dia kelola 50 miliar kan 1 miliar berarti nggak gitu seberapa dari 50 miliar itu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin percentage-nya, mungkin orang yang punya dana let's say cuma 10 juta rupiah, tapi dia bisa profit
100%. Ya. Itu kan lebih wow sebenarnya. Ya. Jadi gue coba kasih tahu the biggest percentage yang pernah profit gue dapat dan juga cuan kali ya. Oke. Kalau cuan itu dalam 2 bulan pernah 350 juta. Oke. Kalau percentage itu pernah dalam waktu singkat, dalam waktu 1 minggu, kenaikan 140%. Dalam 1 minggu tuh? Hampir 2 minggu, 1 minggu setengah. Wah gila sih, itu apakah gorengan atau enggak nih? Karena kan maksudnya kita takut nih sebagai yang awam, kok bisa sih naiknya 140% gitu? Apakah gorengan atau gimana? Benar, gorengan. Kenapa lu berani Gorengan nih itu gitu? kalau kebanyakan nggak bagus, tapi kalau kita konsumsi dengan benar enak bro. Oh gitu. Iya. Lu pakai teknik apa emang tradingnya? Kalau yang waktu itu pas gue ngambil keputusan di gorengan ini ya, itu gue pakai namanya bandarmologi. Waduh, apa tuh? Jadi bandarmologi itu kita lihat cara ngomong jelasin dengan simpelnya itu kita ngelihat pergerakan bandar. Oke. Jadi kita kan sebagai investor retail kita cuma bisa ikutin pergerakan bandar karena kan bandar main dana juga besar dan bandar itu kan menggerakkan harga sebenarnya kan. Iya. Sebagai bandarmologi itu kita ngelihat pergerakan bandar masuk, bandar distribusi, jadi kita ngikutin bandar tuh, kita ngambil cuan dari bandar gitu lah, bareng dengan bandar maksudnya. Ini lu ngelihat graf gitu-gitu nggak sih atau gimana? Ngelihat pastinya ngelihat. Tapi kalau yang soal cuan itu sih kan itu kan trading bukan investing karena itu gue lihat ada kesempatan jadi dalam 1 minggu gue buy lalu sell kan. Itu jarang gue lakuin. Tapi waktu itu beneran dapat momennya banget dan yakin dan ini cuman advice doang kalau mau main saham gorengan itu jangan ambil banyak percentage dari portfolio kalian. Oke. Ya, jadi ya sisin dikit aja gitu ya. Dikit aja benar. Nah, yang 350 juta ini nih, apakah itu jadi itu uang yang lu kelola ya jadinya ya? 350 juta. Yang tadi lu bilang lu cuan kan? Itu dari uang yang lu kelola artinya ya? Wah, hebat lo. Umur 19 tahun guys, udah bisa cuan 350 juta. Nah, sebenarnya gue sih itu ya gue salut gitu. Tapi gue lebih salut lagi, gue mau tahu nih. Ya boleh lah lu, terserah lu mau jawab atau enggak ya. Berapa sih uang yang lu kelola saat ini? Maybe range gitu kalau lu nggak nyaman. Oke, range ini kalau berarti dana yang gue kelola asin clients, partner family ya. Gua sekarang di angka up to 4 miliar. Wow, that's a big amount loh, gila man. Kayak good on you man, 4M dalam umur. Sebenarnya kan orang juga berarti trust ke gua kan berarti kan. Iya ya, gila 4M sih banyak loh guys, kayak 1% aja itu 40 juta ya artinya ya. Benar. Tapi ini private ya, maksudnya lebih kayak orang yang kenal, let's say family, friends yang mungkin percaya. Jadi kan gue sendiri juga nggak nyari nasabah, karena kan gue juga nggak ada izinnya dan gue juga bukan perusahaan investasi, jadi lebih kayak Oke, paham. ya, teman. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini mau coba invest, nggak bisa ya artinya ya? Nggak bisa. Jadi emang kenalan aja gitu ya? Tapi ada bisnis gue yang lain yang mungkin teman-teman di sini bisa ikut. Right, oke. Nah, tapi kan ngomongin tadi kan ngomongnya kayak enak-enaknya, cuan-cuannya terus. Ada nggak sih titik terendah dalam karir lu atau susahnya gitu dalam investasi ini? Oke. Kalau karir sih lebih susah sebelum bahkan gue mulai investasi. Karena kan at first kita perlu duit ya, modal ya. Yes. Jadi awalnya itu buat gue bisa punya duit dan modal itu lebih perjuangan. Dari nomor satunya itu lebih perjuangan. Kalau masalah awal karir di investasi, ya awalnya sih pahitnya di cryptocurrency sih bro. Wah, boleh tuh gimana jelasin kripto? Kenapa? Nah kalau kripto ini gue cuma denger dulu dan ini zaman mungkin pas gue umur 17 mungkin berarti udah 2-3 tahun lalu ya, gue cuma denger oh ada Bitcoin, oh ada ini, jadi gue juga nggak belajarin kayak cara analisa, cara apa segala, dan gue cuma ngerasa oh ini kesempatan nih, gue harus taruh semua duit gue di sini, siapa tahu bisa 2 kali lipat gitu loh, masih kayak mental orang baru main sih sebenarnya. Terus semua tabungan gue itu gue masukin sana bro. Oke. Terus sampai bahkan gue pakai margin trading. Oh ya, tahu. Boleh nggak lu jelasin nih? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Oke, margin trading itu
berarti kalau kita ngomong di app let's say kita sebut example-nya ada app namanya KuCoin. Kita punya dana misalnya 1 juta aja. Kita mau margin trading, jadi itu kita dikasih semacam suntikan dana kita bisa up to 9 million, 10 million. Tapi kalau menyentuh limit, dana 1 juta kita itu hilang. Oke. Jadi itu lebih pinjaman dan resikonya lebih besar. Ya. Jadi intinya lu habis lah uang tabungan lu ya. Awal-awal Habis itu ya. 7 juta. Habis berapa? 7 juta. 7 juta. Wow. Oke. Abis itu gimana cara lu get back up dan lu akhirnya aduh gue mau coba belajar lagi deh, gimana? Motivasinya dari mana tuh? Kalau waktu itu justru kapok kalau di kripto. Jadi langsung gue survei sebenarnya orang ini main tuh kalau saham tuh sama apa sih? Kita tahu kan sebenarnya orang punya pandangan terhadap saham itu sangat buruk. Saham, kalau orang dengar, oh lu main saham, pasti itu sebenarnya pandangannya buruk kan. Apalagi orang tua pasti ngerasa saham itu sama dengan judi legal. Atau enggak orang banyak yang cerita, oh saham itu bisa bikin orang bangkrut, terus bisa bikin duit kalian hilang lah. Menurut gue itu karena banyak kejadian orang yang nggak paham, lalu main, lalu kehilangan uang, terus nganggap saham itu sebagai judi legal. Padahal bidang apapun yang kalau kalian nggak ngerti, ya pasti kalian bisa kehilangan uang di sana. Ya, oke. I see. Oke. Oke, mungkin kita udah hampir di penghujung podcast hari ini. Gue mau nanya beberapa hal lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi nih. Tadi gue sempet touch on yang lu masuk berita. Boleh nggak ceritain tuh, kenapa lu tiba-tiba bisa masuk berita dan gimana tuh pengalamannya? Oke, jadi kalau masuk berita itu kebetulan relasi ya. Jadi maksudnya pertama cuma orang-orang terdekat yang tahu kan. Kayak Vincent main saham, Vincent untung segini. Dan kebetulan gue punya teman itu salah satu content writer. I see. One day dia cuma lagi ngobrol itu soal gue ini ada teman gue nih Vincent main saham untung segini, umur segini, dan content writernya ini tertarik lalu kontak gue gitu. Oke. Mantap. Ya udah, pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sekalian menutup podcast kita hari ini. Gue penasaran dengan cara lu dapet trust klien atau teman-teman keluarga sekitar untuk lu memanage uang mereka yang notabene lu kan ibaratnya pasti kayak orang nganggap lu apaan sih nih anak kecil gitu. Bisa apa gitu, gimana dapet trustnya, dan mungkin ada nggak tips and trick untuk teman-teman yang nonton nih yang mau mulai bisnis investing atau trading ini, ada nggak tips buat mereka gitu? Oke, pertanyaan pertama kayak gimana gue bisa dapet trust mereka, pasti benar kalau kita semakin kenal orang kita trust itu grow. Tapi kendala gue kan gue masih muda dan mungkin orang underestimate, dan di situ masuknya portfolio gue. Karena kalau orang tahu jejak record gue, portfolio gue, orang bakal lebih percaya pastinya kan. Karena numbers don't lie. Jadi kalau ditunjukin kayak let's say profit gue segini, dana gue kelola segini, dan apalagi kenal juga kan. Jadi selain trust kita juga harus tunjukin kemampuan kita. Karena trust saja nggak cukup. Itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua, ini sama aja kayak kata-kata motivasi ya? Ya mungkin lebih ke any lah yang lu mau kasih pesan buat ke teman-teman. Buat anak muda sih khususnya ya. Kalau masih muda, apalagi kita belum ada tanggungan, kita masih di bawah roof orang tua, dengan apalagi beberapa juga lucky enough buat dapat bulanan ya. Mulai sisihin dan investasi. Dan kalau misalnya kita udah ada penghasilan dan kerja, bisa juga sisihin dan mulai investasi. Sebenarnya kalau mau investasi itu nggak harus dana banyak. Tapi betul kalau kita mau let's say dapat hidup dari investasi atau dapat untung yang banyak dari investasi, pasti modalnya perlu banyak. Jadi jangan harapin cuma dari investasi. Kalau kita belum punya modal yang banyak, kita juga harus cari sumber penghasilan yang lain. Tapi yang harus diterapin adalah sisihkan dan investasi. I see. Tuh dengerin tuh ya guys. Jadi kalau kalian ada duit nih, jangan lu langsung abis-abisin gitu. Jangan beli Gucci isi terus. Sisihin juga ya buat yang investasi dan lain-lain ya. Oke, alright. Thank you banget Vin buat waktu lu hari ini. Thank you for having me. Jadi gimana, maksudnya lu ke depan bakal sibuk ngapain nih? Apakah bakal terus di Serigala Capital atau lu ada peluang-peluang lain mungkin?
Oke, jadi untuk sekarang gue jalanin ada nama bisnis gue Trade Aja, itu semacam signal trading and investing, Oke. kayak subscribe gitu, orang bayar per bulan. Lalu di sana gue ada analis yang ngasih info dan rekomendasi saham, itu pertama. Lalu kedua, kedepannya sih bakal fokus di Sigal Indonesia, di mana gue pengen mencetak banyak anak muda dan juga tim financial planner yang bisa membantu orang aware lah dan melek finansial Oke. terhadap proteksi, investasi, dan semacam itu. Mantap. Gue nanti mungkin boleh kali ya taruh Instagram lu di caption. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanya, langsung nanya ke lu mungkin ya. Mantap. Oke. Vin, thank you banget untuk waktu lu. It's been a pleasure talking to you. Kita pasti banyak banget belajar dari lu yang usianya masih muda, tapi dari kegagalan-kegagalan yang dialami, dia bisa bangkit lagi dan terus di dunia ini, dan akhirnya sampai kemarin cuan yang lumayan besar ya. Oke, thank you Vin. Ada nggak pesan-pesan terakhir yang lu mau ngomong nih sebelum kita tutup? Udah kali ya? Pesan terakhir Ada. di masa pandemi seperti ini, new normal itu bukan normal seperti biasa, jadi jangan keluar-keluar di rumah and stay healthy guys. Di rumah tuh dengerin. Tapi gue tetap suka keluar sih. Anyway, thank you Vin. Pasti itu benar. Sukses terus buat kuliah lu dan bisnis lu ya. Thank you guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe video ini kalau kalian find this video valuable. Juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian dapat sesuatu dari video hari ini. Thank you guys. I'll see you next time. Bye bye.